kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, alhamdulillah. Sebelumnya saya tanyakan, barangkali ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Dua anak. Iya. Kita doakan semoga mereka cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Bisa bergabung belajar lagi dengan kita. Ya. Amin. Oke. Sebelum mengawali pembelajaran untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional. Tapi saya mau ngetes dulu. Coba semangat kalian seberapa? Ya. Nanti kalau ibu bilang salam matematika, kalian jawab semangat, mudah, pasti bisa. Oke? Oke, kita coba ya. Salam matematika. Semangat, mudah, pasti bisa. Semangatnya luar biasa ya. Nah, oke. Sekarang silakan berdiri dulu. Sikap sempurna ya. Suaranya harus lantang. Tunjukkan bahwa kalian cinta tanah air ya. Oke. Keras ya suaranya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, cukup ya. Silakan duduk kembali anak. Oke, kita lanjutkan ya Nana. Untuk selanjutnya, ya sebentar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 1 mengenai statistik ya. Nah, masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang apa kemarin? Data tunggal ya? Iya. Apa yang kalian terima kemarin? Median. Coba masih ingat nggak? Apa pengertiannya modus? Nilai yang sering muncul. Apa pengertiannya median? Nilai yang Oke, hebat juga. Sekarang kapan kita sebelum menentukan median itu syaratnya apa? harus diurutkan. Harus diurutkan dulu, baru kita tentukan nilai. Oke, nah sekarang perhatikan ya.
kita nanti akan membahas tetap rata-rata tapi data berkelompok ya anak-anak. Nah di sini perhatikan ada data tunggal. Data yang pertama perhatikan. Nah kira-kira gimana kalian merata-ratanya? Coba kita perhatikan hasilnya. Benar ya? Benar. Rata-rata kalian bagus ya. Oke, sekarang kalian lihat data yang kedua. Kira-kira masih sama enggak ya cara merata-rata? Sama. Oke, jadi ini hasilnya ya dibagi dengan 10. Nah, apa ini ya? Dapat bintang berapa kalian ya? 5. Oke anak-anak, sekarang perhatikan. Nah, bagaimana jika kalian mencari rata-rata min dari data berikut ini? Nah, ada berapa ini datanya? Banyak. 80. Ada 80, banyak sekali ya. Iya. Nah, kira-kira apakah caranya sama dengan seperti tadi? Tidak. Terus kira-kira gimana caranya? Ya, kalian kemarin yang terakhir kan sudah mendapatkan materi mencari membuat tabel dari data tunggal kalau datanya lebih dari 40. Nah, sekarang saya ingin tahu kira-kira kalau membuat tabel ada yang masih ingat? Iya, bentar ya. Ya, Afrida, silakan Afrida. Langkah yang pertama yaitu menentukan jangkauan dengan cara mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Langkah yang kedua yaitu mencari banyak kelas menggunakan rumus 1 plus 3,3 log n. N itu adalah banyak data. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas menggunakan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Langkah yang keempat yaitu menentukan interval kelas, baru setelah itu membuat tabel. Oke, menurut Ibu benar ya. Berarti hebat ya, masih ingatannya masih cemerlang ya. Untuk Afrida kita beri aplaus. Solusinya adalah kita akan membuat tabel dulu. Seandainya kalian ada permasalahan seperti itu ya. Kemudian caranya tadi sudah disebutkan sama Afrida. Yaitu yang pertama menentukan jadwal, kemudian menentukan banyak kelas, kemudian menentukan panjang kelas, dan menentukan interval kelas. Seperti itu ya. Bravo untuk kita semua. Kenapa sih kita perlu mempelajari rata-rata? Apa sih pentingnya buat kita dalam kehidupan sehari-hari? Ayo coba apa pentingnya? Apa ya? Coba, kita kan kalau misalkan kalian menerima rapot ya setelah ujian semesteran kan ya? Iya. Biasanya di rapot itu ada rata-rata kelas gitu ya, materi apa bidang misalkan matematika gitu ya. Apa artinya kalau misalkan rata-ratanya ternyata 80? Artinya apa? Nilai rata-rata di kelas itu 80. Iya, berarti kebanyakan di situ anak-anak nilainya 80. Seperti itu. Makanya fungsinya sangat banyak ini rata-rata. Makanya kita belajar di sini ya mengenai rata-rata. Nah, perlu Ibu sampaikan, jadi tujuan kita belajar hari ini agar peserta didik yaitu kalian bisa menentukan nilai rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kemudian yang kedua, bisa menentukan yang pertama tadi menggunakan rumus, yang ini menggunakan Microsoft Excel. Makanya saya tugaskan kalian setiap kelompok harus apa? Membawa laptop minimal 1 ya. Lalu kalian nanti diupayakan agar bisa menganalisis masalah kontekstual sekaligus menyelesaikannya ya. Seperti itu anak-anak. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan rumus dan menggunakan Microsoft Excel. Gitu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah kita hari ini apa? Ya, apa saja dalam pembelajaran ini harus perlu kalian ketahui juga dan penilaian juga ya, penilaiannya juga. Yang pertama, nanti Ibu akan tayangkan video pembelajaran di sini. Kemudian silakan kalau mau ada yang ditanyakan tentang Excel ya, Microsoft Excel. Setelah itu kalian boleh menanggapi atau bertanya. Kemudian setelah itu akan melakukan diskusi kurang lebih 15 menit ya. Di situ silakan nanti di awal ketua kelompok mengambil LKPD dan bahan ajar ya.
Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, yang presentasi saya minta 2 kelompok. Yang satunya mempresentasikan Microsoft Excel, yang satunya pembahasan mengenai masalah yang ada di LKPD. Nah, terus terakhir kesimpulan. Untuk penilaiannya, ya kita akan menilai sikap kalian selama pembelajaran, aktivitas kalian selama pembelajaran seperti apa, ya. Lalu penilaian keterampilan, kemudian keterampilan nanti yang saya nilai adalah waktu presentasi ke depan, waktu bertanya, menanggapi, ya. Cara berdiskusi kalian gimana nanti itu termasuk penilaian keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Di sini nanti kita adakan tes tulis, tapi soalnya sedikit aja uraian selama 10 menit. Ya. Oke anak-anak, oke silahkan fokus. Boleh laptopnya mulai dibuka mungkin, atau mungkin fokus dulu di sini ya. Nanti kita berkelompok aja dulu. Fokus, kita mau lihat video pembelajaran tentang Microsoft Excel. Oh sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang rata-rata akomodasi dari tabel distribusi frekuensi untuk menggunakan software Microsoft Excel. Kita mulai dengan membuka Excel-nya. Ini kebetulan sengaja saya berikan tabel juga. Nah, untuk menentukan ini kita sudah disediakan dulu kita buka. Jadi sebelah kanannya kita terkait. Kalau di bawahnya karena kalian kalau tidak dibuka, maka kita tambahkan saja dengan 9 masing-masing. Setelah kita mulaikan. Kita pertama kita isikan atau saja. Kita isikan perkaliannya, yaitu kita terus perhatikan dulu 3 klik. Kemudian kali tentang 123 kali enter. Demikian seterusnya kita lanjutkan. Kemudian kita juga butuh menggunakan perkalian dari frekuensi dengan dengan tadi jadi paling bawah kita taruh di bawahnya. Kita klik sama-sama. Kita klik zoom. Kita blok seperti tadi. Kita seperti ini. Tekan enter. Nah, kita dapatkan ya dua nilai itu kita mulai isi. Anak-anak pasti mendapatkan nilai dari jumlah frekuensi dan jumlah perkalian frekuensi dengan sebenarnya. Sekarang kita akan nilainya kita alami dengan kesalahan. Kemudian kita klik 5.874. Karena dibagi dengan jumlah frekuensi, maka kita klik dari sini. Lalu kita klik 40. Kita klik. Nah, ternyata dari tabel ini rata-ratanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana? Itu tadi videonya. Kira-kira ada yang ditanyakan langkah-langkahnya? Iya, Nadia ya? Ya, Nadia mau tanya apa? Bu, izin bertanya. Mohon maaf, saya masih belum paham mengenai penggunaan tanda kurung pada huruf X tadi. Kapan penggunaan tanda kurung itu digunakan? Berarti tanyanya kapan ada tanda kurung dipakai? Ya, padahal di rumusnya kan ada tanda kurung ya. Nah, ini anak-anak, karena kita memakai aplikasi Excel, ya suatu program. Jadi cara berpikir program atau suatu sistem itu tidak sama dengan cara berpikir manusia. Ya, kalau manusia itu bisa otomatis sesuai pemahamannya. Misalkan kita disodori soal, ada 5 ditambah 7 kali 3. Menurut kalian kerjakan yang mana dulu? Itu kalau kalian yang kerjakan. Nah, sekarang kalau sistem seperti ini, aplikasi seperti ini, dia tidak akan bisa memutuskan sendiri. Oh, kalau begitu yang kalian dulu selesaikan, tidak bisa. Makanya kalian harus memberi tambahan kurung. Berarti tahu, oh berarti yang di dalam kurung itu yang dikerjakan dalam kurung. Seperti itu Nadia. Lainnya paham ya? Paham. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, oke, berarti sekarang waktunya kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tuh, kok ada yang pindah ya? Sudah. Waduh, pinter berarti ya, mempersingkat waktu ya. Oke, sekarang ya, tidak apa-apa. Oke, sekarang ini soal yang berikutnya. Kalau sudah bergabung berarti tugas kalian ketuanya maju ke depan, ambil LKPD-nya anak-anak ya. Anak-anak hebat ini, harus nanti hasil diskusinya benar semua. Ini satu ya, jangan berebut. Kalau berebut nanti tidak damai, nanti jadi kacau. Nah, ya itu bisa dilepas ya, klipnya bisa dilepas itu. Ya, sudah semuanya. Ya oke. Nah anak-anak itu silahkan dibuka bukan ajarnya ada. Kemudian permasalahannya LKPD-nya ada 2 kok itu ya. Silakan laptopnya bisa mulai dibuka Microsoft Excel-nya. Ya silakan ya. Nah silakan diskusinya kita mulai dengan sekarang 15 menit dari sekarang ya silakan. Oke semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa ya, hebat semuanya ya. Oke ini waktunya diskusi. Selama diskusi kalian boleh nanti bertanya ke saya ya. Saya di sini sebagai fasilitator. Ada hal yang belum dipahami silahkan boleh ditanyakan sebelum nanti presentasi ke depan ya. Pelajari dulu. Ada kesulitan kelompok berapa ini ya? Urut ya sudah ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada pertanyaan atau kesulitan? Belum. Oke sip. Dipelajari dulu. Ya. Tanda-tanya dulu. Setiap ada perhitungan dikasih sama teman. Oke? Ya. Ada yang ditanyakan? Belum. Nanti kalau tanya panggil saya ya. Oke, sip. Semangat ya, semangat. Bagi tugas lo ya. Satunya ngerjakan itu ya, satunya ngerjakan yang pakai rumus.
Ini laptopnya dimasak. Tidak, jadi dalam sendirian ini darah bersama ya. Ya, ada tanyakan enggak? Belum tanya loh ya. Bagaimana? Belum ada? Tak tunggu ya, saya tunggu. Silakan yang mau tanya boleh. Gunakan sebaik-baiknya. Diskusi dengan temannya ya. Mau apa? Oh, coretnya. Loh, kan kamu harus menentukan titik tengahnya dulu. Ya, kalau dikasih simbol atasnya sini XI atau titik tengah silakan. Nah, tadi caranya gimana tadi? Baru nanti kamu tambah kolom lagi ke sini yang FI kali X. Oke. Kita ganti. Apa? Silakan. Tingginya mulai 70 masing-masing, turun dan selebihnya paham? Berarti dia apa? Dikurangi kira? 4 ditambah? 4. Oke, sama-sama. Bisa kelompok 7? Oke, tinggal sebentar lagi selesai soalnya. Sip, pintar. Belum terbiasa klik ya, makanya sebelum itu belum nil ya. Doain boleh kan?
tinggal 5 menit. Semangat, ayo, diskusinya tinggal 5 menit. Kelompok 2 serius kan? Kelompok 2 udah tanya kelompok 2. Yang belum tanya saya tadi kelompok berapa ya? Yang aktif bertanya kelompok 5. Sama kelompok berapa tadi yang tanya? Bisa? Sip, alhamdulillah. Bisa. Mana nih? Loh, kurang satu langkah lagi. Kurang rumusnya aja. Kamu sudah selesai ya? Iya. Yang ini sudah selesai sampai mana? Sudah. Ya, itu. Saya lagi nanti baru setiap ada perhitungan dikasih sama dengan ini. Oke? Ya. Oke anak-anak, waktu 15 menit sudah selesai ya. Alhamdulillah, dipersiapkan siapa yang mau presentasi ke depan ya. Namun ya, sebelum presentasi kan kita habis terkuras pikiran untuk membuat apa? Menyelesaikan masalah ya. Nah, sekarang kita akan merebahkan otot-otot kita biar fresh lagi pikiran kita bergerak dulu ya. Nah, sekarang silakan kalian berdiri dulu. Coba sambil berdiri saya ulang lagi semangatnya seperti apa. Saya bilang salam matematika ya. Oke, salam matematika. Semangat muda pasti bisa. Kan agak jaraknya ya biar nanti bisa gerak nggak senggol-senggolan. Oke, perhatikan di depan ya. Boleh, saya juga ikut gerak ya. Oh bentar, ini masih ada. Bentar. Oke, siap. Ya, gerak. Semuanya gerak. Gak usah malu, kita sama. Ya, muter. Ayo muter. Ayo muter. Ayo muter badannya. Yo.
Sambil senyum, jangan cemberut. Sambil senyum, jangan cemberut. Pinter ya, semuanya senang ya. Kompak. Putar lagi. Zakir motornya lucu. Putar badannya. Ayo, kepalanya udah lemes. Ayo, pukul sekeras-kerasnya. Ya, bebannya biar keluar. Ayo, putar. Ayo, pukul sekeras-kerasnya. Ya, bebannya biar keluar. Ayo, putar. Putar lagi tangannya. Ya, pintar. Iya, ayo terus. Masih lumayan. Pintar ya, semuanya senang ya. Kompak. Putar lagi. Zakir motornya lucu. Putar badannya. Oke, boleh putar lagi ya. Enak, kurang nggak? Oh, udah ya, sudah capek. Ya nanti bilangin sendiri di rumah ya, putar sendiri ya. Oke, sekarang waktunya presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok berapa kira-kira? Ayo. Ya. Oh, ingat nomor 1, tambahnya nomor 1 ya. Boleh, silakan maju ke depan. Saya diskusi dulu ya. Oke, silakan. Berempat, maju ke depan. Boleh sementara nanti ini ya. Katanya mau pakai itu ya, pakai PowerPoint ya. Boleh silakan ya. Ada yang bantu, ada yang mengawali, boleh ya. Ada yang bantu, ada yang mengawali, boleh sini ya. Ini sementara partisipasi. Pakai mouse ada mouse ya. Ingat loh ya, penilaiannya tetap berlangsung loh ya. Proses. Pelan-pelan. Menyesuaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bu Reni, guru pembimbing matematika dan teman-teman sekalian. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai soal LKPD yang diberikan oleh Bu Reni, yaitu cara mencari rata-rata dari pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang menggunakan pupuk urea dan NPK. Kami akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum kita menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya, alangkah baiknya kita harus menjawab mengetahui soalnya terlebih dahulu. Pak Jaya adalah seorang petani yang rajin di desa Sukamaju. Saat ini ia menanami sawahnya dengan tanaman jagung yang telah berusia 2 bulan dan diberi pupuk urea.
Namun ia heran melihat pertumbuhan tanaman jagungnya yang tidak sama. Akhirnya ia mengambil sampel sebanyak 75 pohon untuk diukur tingginya, dan hasil pengukuran tersebut dinyatakan dalam bentuk tabel yang ada di soal kalian ya. Terus soal nomor 1, silahkan kalian bantu Pak Jaya untuk mengetahui rata-rata tinggi tanaman jagung dari sampel tersebut. Kedua, pada penanaman jagung berikutnya dengan menggunakan pupuk NPK dan banyak sampel yang sama diperoleh data bahwa jagung yang tingginya 70 cm sampai 102 cm, masing-masing interval jumlah turunnya 4 cm dan selebihnya masing-masing jumlahnya naik 4 cm. Bagaimana rata-rata tinggi jagungnya sekarang dan pupuk jenis apakah yang akan dipilih Pak Jaya? Berikan alasannya. Untuk menyelesaikan kita harus melalui langkah-langkah. Yang pertama, tentukan titik tengah atau XI dengan rumus XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contohnya seperti tabel berikut ini. Yang kolom pertama tinggi jagung yang 70 sampai 80 cm. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Contohnya mencari titik, saya sudah menghitungnya. Nah, contoh mencari titik tengah. Jadi batas atasnya 80, batas bawahnya 80 dibagi 2, memperoleh hasil 75. Kalian bisa melakukan seperti itu sampai kolom yang bawah. Lalu yang kedua, hasil perkalian frekuensi dengan titik tengah, yaitu FI dikali XI, banyak tanaman dikali titik tengahnya. Jadi sesuai dengan tabel. Nah, banyak tanamannya kan 6, lalu titik tengahnya 75. Tinggal kalian kalikan saja dan mendapatkan hasil 450, sama ya sampai kolom ke bawah. Setelah itu jumlahkan kolom FI. Jadi kita harus menjumlahkan banyak tanaman. Nah, kita jumlahkan dari kolom pertama sampai kolom terakhir, didapatkan hasil 75. Lalu jumlahkan kolom FI dikali XI atau frekuensinya juga sama, dijumlahkan dari kolom atas sampai bawah, didapatkan hasil 8023. Setelah kolom semuanya terisi, masukkan hasil dari nomor 3 dan nomor 4 ke dalam rumus. Rumus rata-ratanya adalah penjumlahan frekuensi dibagi jumlah banyaknya tanaman, yaitu 8023 dibagi 75, hasilnya 106,97 cm. Jadi rata-rata tinggi jagung yang berumur 2 bulan yang menggunakan pupuk urea adalah 106,97 cm. Di soal yang nomor 2 kalian bisa baca, pada penanaman jagung berikutnya dengan menggunakan pupuk NPK dan banyak sampel yang sama diperoleh data bahwa jagung yang tingginya 70 cm sampai 102 cm. Berarti dari kolom yang pertama sampai kolom ketiga, masing-masing intervalnya jumlahnya turun 4 dan selebihnya masing-masing jumlahnya naik 4. Ini pakai pupuk NPK, jadi caranya sama. Perbedaannya ada yang turun 4 intervalnya dan ada yang naik 4. Tinggal kalian kurangi 4 untuk kolom yang pertama sampai yang ketiga. Untuk kolom yang keempat sampai yang terakhir kalian jumlahkan 4 ya. Itu hasilnya. Setelah itu cara-cara berikutnya menyesuaikan sesuai dengan kolom tabel yang pertama. Setelah itu kalian bisa mengetahui nilai rata-rata tinggi tanaman jagung yang menggunakan pupuk NPK. Sudah saya hitung, diketahui jadi hasilnya 8.419 dibagi 75, 112,25 cm. Rata-rata tinggi jagung yang berumur 2 bulan setelah diberi pupuk NPK adalah 112,25 cm. Jadi jenis pupuk yang akan dipilih Pak Jaya ya tentu saja pupuk NPK. Kenapa? Karena hasil rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman jagung setelah diberi pupuk urea adalah 106,97 cm, sedangkan setelah diberi pupuk NPK adalah 112,25 cm. Dan keduanya memiliki jangka waktu yang sama, yaitu 2 bulan. Hal ini dapat disimpulkan tinggi tanaman jagung lebih cepat tumbuh menggunakan pupuk NPK dibandingkan menggunakan pupuk urea. Sampai di sini dari penjelasan teman saya, apakah ada pertanyaan? Silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan diri. Saya atas nama Fitria Ismet dari kelompok 7 ingin bertanya. Untuk pembahasan yang disampaikan oleh kelompok 1 hasilnya sama dengan kelompok kami. Namun yang ingin kami tanyakan adalah
Seandainya ada beberapa sampel tanaman jagung yang mati, apakah ada perubahan pada titik tengah dan perubahan pada frekuensi? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dibahas oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitria dari kelompok 4. Oh, 7, maaf. Jadi jawabannya adalah pada frekuensi dan banyak tanaman akan terjadi perubahan. Karena jika ada beberapa sampel tinggi tanaman jagung yang mati, maka akan terjadi penurunan pada banyak tanaman jagung. Dan hasil perkalian antara banyak tanaman dan titik tengah yang merupakan frekuensi tidak sama dibandingkan dengan data tanaman jagung mula-mula. Saya contohkan seperti tabel yang nomor 1 yang menggunakan pupuk urea ya. Misal, jika tinggi jagungnya yang dari 70 sampai 80 cm, banyak tanamannya kan 6. Misalkan kita memiliki sampel jagung yang mati yaitu 2, berarti tinggal 4 kan. Otomatis frekuensinya kan hasil dari perkalian antara titik tengah dengan banyak tanaman. Kalau banyak tanamannya 4 berarti jumlahnya beda dong. 4 dikali 75 kan hasilnya 300. Iya dong. Ya. Oke. Namun titik tengahnya tetap sama karena titik tengah diperoleh dari penjumlahan batas bawah dan batas atas lalu dibagi 2. Jadi tetap sama hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Apakah sudah jelas, Fitria? Sudah. Bagaimana yang lain? Ada yang bertanya? Oke, menurut saya ya, jadi yang disampaikan oleh Immanuel sebagai penyaji tadi sudah benar ya. Jadi yang mengalami perubahan itu hanya pada nilai frekuensinya, karena jumlahnya ada yang mati, jumlahnya otomatis kan berkurang. Otomatis FI kali X-nya juga berubah. Seperti itu aja perubahannya. Sekarang titik tengahnya ke sudah ada lagi yang ditanyakan? Oke, semangat ya, kita beri aplaus atas penampilan. Oke, silakan boleh kembali ke tempatnya ya. Mantap. Berarti yang kelompok berikutnya harus lebih oke lagi ya. Oke, boleh ditutup dulu? Baik, sampai di sini dari presentasi kami mengenai soal yang diberikan Bu Reni tadi. Apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap yang kelompok 2. Ya, terima kasih ya, duduk kembali ke tempatnya. Yang kelompok berikutnya maksudnya yang mau presentasi mengenai Excel, barangkali yang berani, ayo siapa? Kelompok saya. Iya, nggak kelihatan ya. Boleh silakan kelompok 3 berarti ya. Oke, silakan di depan. Berarti lainnya menanggapi loh ya. Tadi kelompok 7 sudah menanggapi bertanya. Nanti mungkin kelompok lain silakan. Silakan. Iya. Sambil mempersiapkan, temannya boleh memberikan salam pembuka. Bisa dibantu temannya. Bismillah. Sebelum dibacakan bismillah ya. Baik, saya Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Reni selaku guru matematika dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana cara menentukan min data berkelompok dengan menggunakan Microsoft Excel. Akan tetapi sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mesya Cahaya sebagai moderator. Dan saya Anita sebagai penjelas materi. Saya Hesti sebagai operator. Saya Aisyah sebagai moderator kedua. Baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh penyaji materi kita yakni Nita. Kepada Nita kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ica. Di sini saya sebagai Nita untuk mempresentasikan menjelas materi tentang bagaimana sih cara untuk menentukan mean atau rata-rata dalam Microsoft Excel. Nah, di sini kami sudah menyiapkan sebuah data tabel seperti di layar tersebut. Di situ terdapat tinggi jagung, banyak tanaman, titik tengah, FI kali XI. Nah,
sebelum mencari rata-rata atau min, kita harus tahu dulu nih berapa sih titik tengahnya. Nah, caranya untuk mencari titik tengah, kita tinggal lihat yaitu sama dengan tutup kurung, buka kurung penjumlahan nilai, tutup kurung, garis miring 2. Nah, kita langsung ke tabelnya aja ya. Oke, kita ketik sama dengan buka kurung 70 ditambah 80, tutup kurung, garis miring 2. Kita enter. Nah, hasilnya adalah 75. Dan kita ketahui selanjutnya tinggi jagung tersebut adalah titik tengahnya 75. Untuk mengerjakan tabel selanjutnya, kita nggak perlu nih masukkan nilai-nilai tadi. Kita hanya menambahkan sebuah nilai, yaitu berapa? Kita lihat tuh, 70 dengan 81 berselisih 11. Maka dari itu 75 akan ditambahkan dengan 11. 75 tambah 11 sama dengan 86. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. 86 tambah 11 sama dengan 97, kemudian 108, kemudian 119 dan 130. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke tabel berikutnya, ada FI kali XI. Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu kita hanya kalikan saja. Hanya saja di Microsoft Excel yang kita ketahui perkalian disimbolkan dengan lambang bintang. Oke, kita ketik dulu sama dengan, kemudian 6 sebagai FI dikali 75 sebagai XI. Kita enter. Nah, dapat kita lihat hasilnya adalah 450. Untuk pengerjaan tabel selanjutnya yang di bawah, kita nggak perlu nih mengentry nilai-nilai lagi. Kita tinggal klik 450, kemudian kita geser ke pojok kanan bawah di 450 tadi di tabelnya, kemudian kita tarik ke bawah. Seperti terlihat pada layar tersebut. Nah, sudah terlihat nilai-nilai dari masing-masing setiap frekuensi, setiap nilai. Dan kita lanjut ke cara yang tahap ketiga, yaitu mencari jumlah dari frekuensi. Pertama dari frekuensi banyak tanaman. Caranya bagaimana? Kita menggunakan AutoZoom. AutoZoom terdapat pada pojok kanan di Microsoft Excel. Kita klik AutoZoom. Nah, nanti terotomatis tuh dari 6 sampai 25 akan terblok. Kemudian kita enter. Nah, jadi zoomnya berapa? 75. Kita lanjut mencari yang FI kali XI. Kita menggunakan cara yang sama, yaitu menggunakan AutoZoom. Kita klik AutoZoom, kemudian kita enter. Nah, dapat dilihat hasilnya 8023. Nah, sekarang nih kita baru bisa mencari rata-rata atau min. Caranya bagaimana? Kita lihat yaitu jumlah FI XI dibagi jumlah FI. Nah, kita langsung aja ke tabel sama dengan jumlah FI XI-nya tadi ada 8023 dibagi dengan 75. Kita enter, hasilnya adalah wow, angkanya koma 106,97333. Seperti itu, teman-teman. Bagaimana? Mudah sekali bukan menggunakan Microsoft Excel? Mudah. Oke. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dita atas penjelasan materinya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mungkin ada pertanyaan atau apa? Silakan. Saya Baik, ingin bertanya. Ya, kelompok berapa? Saya Gifty dari kelompok 6. Izin bertanya, untuk menentukan nilai titik tengah atau median, mengapa menggunakan tanda kurung pada rumusnya? Namun, sedangkan untuk menentukan nilai rata-rata atau mean, mengapa tidak menggunakan tanda kurung pada rumusnya? Baik, Gifty, terima kasih untuk pertanyaannya. Kelompok kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Izinkan saya sebagai perwakilan kelompok saya untuk menjawab ya, Gifty. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa sih kita harus menggunakan kurung dan untuk min tidak perlu menggunakan kurung? Karena kita menggunakan rumus rata-rata di awal per subjek pada sistem Microsoft Excel. Jadi, dalam pengerjaan perkalian matematika dasar,
apabila kita tanpa kurung, maka 70 tambah 80 dibagi 2, hasilnya maka dikerjakan adalah secara lutut. Dan apabila kita kasih kurung, maka yang kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, kemudian pembagian. Karena kita sehari-hari terbiasa perkalian dan pembagian didahulukan seperti dahulu ya. Tetapi pada sistem tidak, teman-teman. Jadi kita harus kasih tanda dulu nih, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang selanjutnya akan dikerjakan, seperti itu. Dan untuk min, karena untuk mempersingkat pengerjaannya, dari awal kita sudah mentotal menggunakan sum, sehingga kita tidak perlu merata-rata lagi. Jadi rumus min atau rata-rata hanya cukup digunakan sekali saja, yaitu tadi dari awal ada kita gunakan di titik tengah rata-ratanya, jadi tidak perlu digunakan. Seperti itu. Bagaimana Kipri? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih udah puas dengan jawabannya, sudah paham juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang lain tanya, silakan. Mumpung enak yang menyajikan seperti presenter ya. Terima kasih. Oke, menurut saya memang benar. Tadi seperti di awal kan sudah saya jelaskan ya. Untuk sistem aplikasi itu tidak mungkin dia akan memikirkan sendiri. Kalau ada operasi aljabar, di sini kan kalau menentukan titik tengah itu kan ada penjumlahan ketemu dengan pembagian, ya. Dia tidak bingung kalau tidak ada kita kasih kurung dulu, mana yang dikerjakan dulu. Makanya kita betul harus menggunakan kurung, berarti dijumlahkan dulu antara batas bawah dan batas atas, baru setelah itu sistemnya tahu, oh setelah itu dibagi. Seperti itu. Sedangkan pada rata-rata tidak perlu menggunakan kurungan, hanya satu operasi, yaitu pembagian. Jadi tidak perlu seperti itu. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya, ternyata ya, daripada yang menyajikan video tadi yaitu saya, dibandingkan yang presentasi tadi, masih cakepan ini ya, masih luwes kali ini ya, saya kalah ya. Luar biasa, tidak kalah dengan kelompok satu. Oke, terima kasih, boleh ditutup silakan. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami rasa cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakat terpendam berarti ya, kelihatannya nyes gitu ya kalau mendengar suaranya. Beda dengan gurunya, cetar gitu ya. Iya, alhamdulillah. Barangkali masih ada undang-undang yang perlu ditanyakan. Bentar ya, proses dulu ya. Saya mau menancapkan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, masih proses. Oke, ini bentar. Ya, anak-anak. Tadi kita sudah sampai mana tadi presentasi ya? Tidak mau ya? Wah, ini habis kena laptop kamu, nggak mau ini yang ke laptopnya ibu. Mana? Ya sudah, tapi nggak bisa. Apa itu mouse-nya? Ya, apa ya? Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita gini aja. Kita akan masuk kepada kesimpulan ya. Tadi kan kita sudah berhasil diskusi dengan sangat-sangat menarik ya. Luar biasa semangatnya, baik yang menyajikan, baik yang bertanya, jawabannya pun juga oke ya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan. Nah, dari tadi yang kita bahas di diskusi, barangkali siapa yang berani menyimpulkan? Ya, siapa ya? Wah, cowok sekarang yang menyimpulkan. Oke, jadi silakan boleh berdiri jadi biar teman-temannya tahu siapa ya ini. Boleh, apa kesimpulannya jadi? Menurut saya kesimpulannya adalah untuk rata-rata atau mean adalah rumus rata-rata itu adalah jumlah dari
antara frekuensi dengan nilai tengah dan dibagi jumlah frekuensi. Sedangkan nilai tengah bisa dicari menggunakan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Terima kasih. Oke, hebat sekali, mampu menyimpulkan ya. Hebat sekali ya, keberanian luar biasa ya. Jadi kesimpulan dari sini tadi, kalau di soal kan berupa tabelnya hanya 2 kolom ya. Iya. Nah di sini kita kalau mencari rata-rata butuh 2 kolom lagi. Yang pertama kita menentukan titik tengah. Tadi ya dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian kita butuh kolom lagi 1 yaitu perkalian FI dengan XI. Nah kemudian rumusnya adalah seperti tadi ya yang sudah ada di bahan ajar dan LKPD sudah lengkap ya rumusnya seperti itu. Oke, hebat sekali semuanya. Bangga Ibu ya punya murid kalian. Nah sekarang untuk ngetes kalian seberapa jauh paham tentang apa yang kita diskusikan hari ini. Kembali ke tempat duduknya, tapi kan tempat duduknya jarak sedikit-sedikit aja, bisa ya. Kita mau mengadakan tes ya, tes tulisnya sekitar 10 menit saja. Dijawab di lembaran ini aja ya, Rek? Ya, oke. Siapkan alat tulisnya. Dijawab ya. Oke, ini saya bagikan berapa ini? 4. Berapa lamanya, Rek? Anak-anak berapa? 10 ya. Nanti selesai nggak selesai 10 menit harus kumpulkan ya. 3 lebih 4. LKPD-nya dirapikan biar itu buku-bukunya ditutup biar cukup tempatnya. Oh iya, dikasih bonus nggak mau. Berapa ini? Berapa tidak? Oke, 10 menit dari sekarang. Gak boleh tentuan loh ya, berdosa tentuan. Percaya diri dengan hasilnya sendiri ya. Ini di layar juga loh, nggak tolak-tolak kan? Usahakan sendiri. Yuk. Agak cepat ya. Yang penting nanti bisa terselesaikan semua.
contohan loh ya. Kalau contohan apa tadi saya bilang? Berdosa. Ya. Karena waktunya masih cukup, saya tambahin 5 menit lagi ya. Oh iya, dikasih nama ya Nana, kasih nama, kelas, nomor absen. Kelas 12 IPA 1. Ya, nanti saya udah bingung nomor absennya sekalian. Tinggal 3 menit. Yang sudah dicek lagi, barangkali ada kesalahan.
boleh gendongan loh ya. Kalau gendongan apa tadi saya bilang? Berdosa. Ya. Waktu hampir habis, persiapkan. Selesai tidak selesai, waktu yang sudah disediakan selesai berarti harus dikumpulkan ya. Persiapan, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, pada ada pergerakan ya. 2, 1, ayo selesai. Sini kumpul sini, ayo. Ya, jangan satu selesai tinggal narik ya. Ayo. Mana yang sudah segera? Tidak boleh dijawab lagi, waktunya habis. Ayo, semuanya kumpulkan. Ya, namanya. Nanti aja. Nanti kita fokus yang kerjaan. Ayo, mana cepat. Ayo, cepat. Sudah selesai, cepat. Ayo, baik. Ada yang menguap, ngantuk kayaknya. Waduh. Yang ngantuk ya. Oke, alhamdulillah tes ya sudah selesai. Nah, saya sekarang pengen merefleksi sejauh mana kalian hari ini pembelajaran yang kalian rasakan seperti apa? Kira-kira gimana pembelajaran hari ini, anak-anak? Menyenangkan. Saya belum percaya kalau kalian belum ngisi angket ini ya. Silakan, ini ada jurnal belajar kalian. Silakan kalian isi 5 menit saja, ya. Sejujurnya saja, nggak usah ditutup-tutupi, ya. Isi. Kalau nggak ngisi, ada sanksinya loh. Apa sanksinya ya? Apa Bu? Suruh denda, bayar denda. Ya. Ayo, bebas, silakan menulis apa yang kamu rasakan. Tapi jangan permasalahan soal Cinta. yang lain, cinta atau apa itu ya. Persoalan kita, permasalahan matematika. Ya, 5 menit. Apa yang kamu rasakan, ya? Apa yang belum kamu pahami, silakan disampaikan di situ. Barangkali tidak mau menyampaikan lewat tulisan, boleh pakai tulisan itu sebebasnya. Zaki senyum-senyum sendiri nulisnya. Nulis apa Ki? Bisa buat pertimbangan saya nanti. Oh, berarti saya kekurangannya apa? Apakah saya perlu mengubah cara pembelajaran hari ini atau perlu dipertahankan seperti itu? Semuanya sepertinya serius menuliskan isi hati kalian ya. Yang suka mengarang Ninda, pasti kata-katanya banyak ya. Ayo masak contohan. Pak Frida senyum-senyum sudah selesai, Brit. Ini sudah. Saya tak lihat ya. Wih. Sip. Tidak saya bocorkan kok, Brit. Ya, panggilannya Brit apa Af? Af. Ya, tinggal sebentar lagi. Alah, contohan tau itu, pojok, kok lirik-lirikan senyum-senyum. Kita singkat, padat, jelas, ya. Sudah ada? Oh sudah, ya.
Tulisannya cantik-cantik ya, secantik orangnya. Alhamdulillah, soalnya yang ngumpulkan masih anak putri, belum anak putra. Maksud anak putra cantik? Sudah. Teman-teman enggak ini tadi? Motor. Ayo kasih ya. Iya. Rumput. Bener apa ini? Udah ya tadi ya? Lupa. Udah ya? Oh, naikin bagus orangnya. Itu loh ya, tulisannya bagus orangnya. Nah, udah semua. Ini. Oke, mengarang indah itu. Ya, alhamdulillah kelihatannya sebagian besar apa ini? Kata kalimatnya menyenangkan, memahami. Wah, seberapa jauh kamu memahami? Ya. Oh, naikin bagus orangnya. Itu loh ya, tulisannya bagus orangnya. Nah, ini. Mengarang indah itu. Ya, alhamdulillah kelihatannya sebagian besar apa ini? Kata kalimatnya menyenangkan, memahami. Wah, seberapa jauh kamu memahami? Jauh banget, tak terhingga ya. Oke, coba saya baca sebentar. Ada yang lumayan menyenangkan, cukup memahami bagi saya. Waduh, iya belum ini. Coba saya lihat yang atas saja, sekilas saja. Materi yang disampaikan dengan baik dan seru. Banyak tepuk tangannya ya, Pak? Menyenangkan, dapat memahami materi. Oke. Sangat menyenangkan, menarik. Apanya yang menarik? Ini. Oke, alhamdulillah nggak ada yang ya kalimatnya sih. Iya. Ya, tidak apa-apa. Oke, terima kasih anak-anak, atensinya bagus semuanya, alhamdulillah bisa buat masukan buat saya ya. Oke, sekarang setelah refleksi sudah kalian lakukan, nah gini anak-anak, kita kan tidak mungkin berakhir sampai di sini ya. Di materi selanjutnya kita akan lebih seru lagi membahas materi. Tentang apa? Nah tadi kan waktu kalian menentukan rata-rata itu kan nilainya sangat besar ya. Ada ratusan, ada ribuan. Itu nanti bisa diperkecil. Jadi bisa diperkecil bilangannya jadi puluhan. Ada caranya, nanti cara coding namanya. Ya, nanti rahasianya akan Ibu sampaikan pertemuan kita. Sekaligus kita akan membahas teman-temannya Min apa tadi? Data berkelompok. Makanya kalian nanti baca-baca di rumah ya. Ya, yang berkaitan dengan materi itu baca. Biar nanti pertemuan selanjutnya kalian cepat menangkap materinya. Oke? Nah, kemudian hasil dari diskusi tadi kan belum saya dapatkan ya. Kalian buat sebagai tugas individu. Jadi masing-masing anak nanti membuat laporannya. Ya. Di buku tugas saja. Itu namanya laporan gitu ya. Nah, kemudian untuk tugas kelompoknya kalian buat video sederhana saja ya mengenai tadi aplikasi. Ya, terserah kalian nanti bagaimana caranya. Dan dikirim ke link Ibu yang sudah kami share kemarin ya. Jelas? Jelas. Semangat ya? Jelas. Salam matematika. Semangat muda pasti bisa. Semangat kita semua. Nah, karena kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini, sudah sangat menyenangkan. Saya bangga sekali kalian sangat luar biasa dan calon-calon orang hebat ini semua. Ya. Nah, agar ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan pimpin doanya ya. Oke, siapa tadi yang pimpin doa? Iya, silakan. Doa Al-Fatihah lagi aja ya. Niat dalam hati untuk berdoa untuk kebaikan. Silakan. Apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Allah. Semoga kita nanti di pertemuan berikutnya diberikan kesehatan, ya, diberikan badan yang sehat, semangat yang kuat, ya. Jadi jangan lupa pola makannya dijaga, ya, istirahatnya dijaga. Jangan sering kalau malam-malam sekarang anak-anak sekarang sukanya apa itu? Jangan nge-game, ya. Belajar nggak apa-apa sampai malam, nggak apa-apa, tapi jangan nge-game. Terus lain-lain yang tidak berguna itu dikurangi. Ya, kalian sudah kelas 12. Persiapkan nanti sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian. Perang terus, ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar, jaga kondisi tubuhnya, ya. Selalu latihan soal, pesan saya kalau matematika kan latihan soal, ya. Kemudian jaga kesehatan, ya. Saya doakan semoga kalian nanti sukses ke depannya untuk masa depan kalian dilancarkan. Oke, ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.